Merdeka. Bagaimana pendapat Bapak tentang nama ibu kota disebut dengan nama Nusantara? Karena yang saya tahu Nusantara itu adalah nama keseluruhan dari wilayah Indonesia. Oke, jadi istilah Nusantara sendiri itu mengalami perkembangan ya. Kita harus melihat sejarahnya dulu. Pertama secara etimologis, Nusa itu artinya pulau dan antara itu artinya seberang. Atau bisa berarti di antara, artinya gugusan-gugusan pulau. Yang kalau dilihat dari India itu di seberang India. Tapi dalam perkembangannya kata ini juga menjadi nama Kutai sebagai nama lokal. Itu pernah diucapkan dan mungkin bisa di cross check ya dari seorang sejarawan di Kutai namanya Muhammad Sarip. Dia mengutip sebuah jurnal ya, Journal of the Humanities and Social Science of Southeast Asia. Itu diterbitkan di Leiden oleh E. Jibril tahun 1888 volume ke-37. Nah, di situ dikatakan bahwa nama Kutai Kertanegara sebelum dinamakan Kutai itu adalah Nusantara. Jadi artinya ada dua sumber yang itu sangat kuno dibandingkan dengan misalnya ketika Ki Hajar Dewantara pernah mengusulkan bahwa pada tahun 1920 keseluruhan Indonesia ini disebut dengan Nusantara. Jadi itu sudah lebih kuno lagi. Jadi artinya tinggal kita melihat makna apa yang mau diterapkan. Jadi saya kira kalau spiritnya itu adalah Indonesia yang sekarang ini kita banggakan sebagai nama negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nama Indonesia juga adalah sebagai nama keren untuk Nusantara itu. Ketika nama ini mula-mula dipopulerkan oleh seorang etnolog dari Jerman namanya Aldo Bastian. Nah, nama Indonesia, tapi sebelumnya sudah muncul ya, bahwa tinggal bagaimana kita memahami makna Nusantara itu. Memang secara etimologis Nusantara itu artinya Nusa di seberang. Jadi pulau-pulau di seberang. Dan itu kalau misalnya menunjuk Kalimantan sebagai Barhina Dwipa. Kalau nama Indianya Kalimantan itu kan Barhina Dwipa. Itu juga tidak salah, karena kalau dilihat dari seberang selain Kalimantan, di sebelah barat Kalimantan, itu adalah Nusantara. Sangadwipa, Sangkadwipa, itu semua adalah Nusantara. Seperti itu. Jadi artinya kita tidak mempersoalkan hanya aspek kesan ya yang dibangun dari istilah itu. Tapi istilah itu adalah istilah yang sesungguhnya sama maknanya dengan Indonesia. Cuma tinggal bagaimana pemakaian istilah itu. Bapak, istilah Nusantara tidak terkesan seperti Jawa sentris. Karena dulu nama itu bermakna penaklukan Jawa atas negeri-negeri luar Jawa. Nah itu makanya kita lihat nama Nusantara itu tinggal dari perspektif siapa. Sebab selama ini memang kata Nusantara itu lebih banyak dipopulerkan oleh misalnya para raton ya. Tulisan Jawa Pertengahan itu ditulis pasca Majapahit yang mengisahkan tentang dinasti kerajaan Majapahit mulai dari berdirinya di masa Ken Arok sampai akhir masa Majapahit yang dikenal dengan Nurasonya Yuganingwong tahun 1400 Saka. Nah, di dalam untaian kisah tentang kerajaan Majapahit itu dikenal apa yang dinamakan Sumpah Palapa. Nah, disitulah kata Nusantara muncul. Sumpah Palapa itu diucapkan oleh Mahapatih Gajah Mada melaksanakan sebetulnya konsep yang dilakukan oleh Sri Kertanegara, raja sebelumnya dari kerajaan Singasari, yang disebut dengan Cakrawala Mandala Dwipantara. Nah, istilah Dwipantara itu sesungguhnya istilah yang paralel dengan istilah Nusantara. Artinya Dwipa itu pulau, antara itu seberang. Pulau-pulau di seberang.
atau artinya gugusan pulau-pulau. Sama dengan Nusantara. Nusa itu pulau, antara itu seberang. Atau seberang pulau atau gugusan pulau-pulau. Nah di dalam Pararaton itu Gajah Mada bersumpah, lamun huwus kalah Nusantara, isun amukti palapa. Lamun kalah ring Pahang, Dumpo, Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, samana isun amukti palapa. Jadi saya bersumpah ya, sebelum takluk seluruh Nusantara, sebelum takluk Pahang, Dumpo, Bali, Palembang, Sunda, Tumasik, saat itu, Tumasik itu sekarang Singapura. Saat itulah saya tidak akan bisa berhenti. Makanya dalam bahasa Jawa itu ada istilah mukti wibawa dan amukti palapa. Mukti wibawa itu artinya menikmati keberhasilan. Baik itu prestasi militer, prestasi bernegara maupun prestasi hidup. Tetapi kalau mukti palapa ya artinya dia berjanji, berkomitmen untuk kerja keras sampai cita-cita itu selesai. Makanya ada ungkapan lara lapa. Jadi artinya sakit atau penderitaan yang ditanggung demi sebuah komitmen. Jadi kalau dipahami seperti itu, bisa saja orang menafsirkan Nusantara itu adalah pulau-pulau di seberang Jawa. Karena dilihat dari Singasari dan Majapahit. Tetapi kalau tadi saya sampaikan, itu melihat dari sumber Kutai sendiri tidak seperti itu. Jelas sekali bahwa di situ dia misalnya mengutip bahwa nama Kutai Kertanegara itu sebelumnya adalah Nusantara dan itu tidak salah. Ya misalnya toh pemerintah menamakan misalnya supaya lebih clear misalnya Nusantara Cita itu juga tidak apa-apa. Tapi ini sudah diputuskan oleh DPR, Presiden, ya artinya bahwa ini sudah menjadi putusan dari pemerintah dan saya kira secara etimologi tidak salah, tinggal bagaimana penerapan istilah Nusantara itu. Kita jangan hanya melihat dari sumber Majapahit atau sumber Singasari, tapi kita melihat sumber yang lebih luas. Apalagi kalau itu bisa ditemukan rujukan secara etimologis munculnya kata Nusantara. Dan itu pelacakannya saya kira sangat luas sekali, sangat panjang ya, bahkan sebelum Masehi itu saya kira. Bagaimana kalau penamaan Nusantara ini menjadi nama ibu kota negara yang baru? Apakah tidak mendapatkan protes dari negara-negara lain seperti Malaysia, Brunei Darussalam, Thailand karena mereka juga termasuk dalam wilayah Nusantara pada zaman-zaman dahulu, Pak? Bagaimana pendapat Bapak? Ya, itu tentu saya sudah lihat ya. Memang orang Malaysia sendiri menganggap diri sebagai bagian dari Nusantara. Dan itu tidak salah. Karena apa ya? Kita bisa melacak dari sumber-sumber yang paling tua. Jadi misalnya pada kira-kira antara tahun 300 sebelum Masehi sampai kira-kira tahun 70 Masehi, dunia Timur Tengah dan dunia Barat waktu itu belum banyak mengenal tentang wilayah yang kita huni sekarang, yaitu Nusantara itu. Maka ada satu buku yang sangat terkenal, judulnya itu di dalam bahasa Yunani Koine. Itu yang ditulis antara tahun 300 sebelum Masehi sampai tahun 70 setelah Masehi tadi. Judulnya dalam bahasa Yunani Koine adalah ya, Peripus tes Eritras Thalases, yang artinya pedoman untuk navigasi ke lautan Eritras. Yang disebut lautan Eritras itu adalah lautan India. Nah, dia mengatakan dalam buku itu, sebuah pulau di tengah samudra, di ujung terjauh, di arah timur dari dunia yang dihuni manusia, yang terletak di bawah tempat matahari terbit. Nah, itu menarik. Bahkan kalau kita rujuk dari teks-teks Yunani, Romawi, itu malah kita bisa menemukan yang lebih tua lagi. Bahkan Alkitab sendiri menyebut itu. Ketika misalnya Alkitab menyebut ya di dalam Yesaya pasal 24 ayat 15. Dan kita tahu Nabi Yesaya itu kira-kira hidup tahun 700 sebelum Masehi. Di dalam
teks itu disebutkan dalam bahasa Ibrani Alhen Ba'urim Hayam Shem Adonai Elohe Yisrael. Sebab itu permuliakan Tuhan di negeri timur, di tanah pesisir laut. Permuliakan Tuhan Allah Israel di negeri timur. Kata yang diterjemahkan dengan di negeri timur itu Ba'urim. Ini kata ur dalam bahasa Aram maupun bahasa Ibrani itu artinya terang. Tempat terang itu terbit. Maka kalau di dalam kitab Taurat, kitab Kejadian itu disebut Yehior wa Yehior. Jadilah terang, maka terang itu jadi, karena ur itu artinya timur. Ba'urim itu adalah negeri timur, negeri tempat matahari terbit. Lalu dikaitkan Bi'i Hayam, negeri-negeri di kepulauan laut yang jauh. Nah, kita mengenal sumber sejarah itu banyak sekali ya. Misalnya sumber sejarah Romawi tadi ya, Yunani, Romawi. Sekarang abad pertama Masehi ada seorang sejarawan Yahudi. Namanya adalah Flavius Josephus. Nah, Josephus itu menulis kira-kira tahun 90 Masehi. Dalam bukunya Sejarah Kuno Bangsa Yahudi, kira-kira kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia begini. Lebih-lebih lagi, sang raja membangun kapal-kapal di Teluk Mesir yang disebut dengan Laut Merah, yang nama pelabuhannya adalah Ezion Geber. Yang sekarang, maksudnya sekarang itu pada zaman Josephus abad pertama disebut Berenike. Tidak jauh dari kota Ailot. Kota Ailot itu sekarang kota Ailat di Laut Merah. Ya. Negara ini dulu milik Israel katanya. Tetapi tempat ini penting untuk pengiriman sumbangan dari Hiram, Raja Tirus. Ia mengirimkan banyak orang ke sana, nakoda-nakoda, dan mereka adalah ahli-ahli navigasi yang dikirim oleh Raja Salomo dan memerintahkan kepadanya Hiram dan anak buahnya untuk pergi ke Ofir, yang kini disebut dengan Aura Kristonisos, tempat yang disebut emas, yang dimiliki oleh India, untuk mengambil emas, dan mereka membawa 400 talenta emas dan kemudian dibawa kepada raja. Ini tahun 90 Masehi. Jadi Flavius Josephus sendiri menyebut tanah Nusantara ini adalah tanah emas. Dan itu secara jelas bisa merujuk kepada Pulau Sumatera. Tetapi istilah Ba'urim, matahari terbit, itu merujuk kepada Papua. Karena itu ujung paling timur. Karena kalau dalam seloka India yang lain yang disebut Srimad Valmiki Ramayana itu disebutkan Yawa Dwipa Matikram Yasisru Nama Parwata. Jadi ujung paling timur dari wilayah Jawa itu ada yang pulau yang punya gunung bersalju yang namanya sekarang Jayawijaya. Itulah yang disebut Ba'urim dalam Alkitab. Dan nanti kalau kita membaca konferensi Malino, di mana Pak Manuel Kasiepo yang nanti akan menjadi gubernur Papua, itu pernah mengusulkan nama Irian. Dan kata Irian itu sebetulnya dari bahasa Aram Urian. Ur itu adalah tadi, cahaya. Jadi sebetulnya ada deskripsi yang saya kira cukup lengkap dalam catatan-catatan sejarah dunia yang bisa kita lihat. Nah, kembali ke Pulau Emas. Pulau Emas itu disebut Kersonesos bahasa Yunani, atau disebut dengan Swarna Dwipa. Swarna Dwipa itu sebutan dari kitab Ramayana yang ditulis kira-kira tahun 120 Masehi oleh seorang pujangga namanya Srimad Valmiki. Nah, di situ dia mengatakan Yatnawanto Yawa Dwipam, jelajahilah Pulau Jawa. Saptarajo yang memiliki Sapta itu 7. Saptarajo, rajo itu kerajaan, 7 wilayah kerajaan, Pasubitam yang menjadi hiasan dari pulau itu. Suwarna Rupiaka Dwipam, pulau emas, pulau perak. Suwarna Karamanditam yang memiliki tambang-tambang emas. Tetapi selain istilah Swarna Dwipa, itu kita juga ada istilah dalam misalnya kisah-kisah Jataka Buddhis. Itu dari abad ke-5 sebelum Masehi. Swarna Bumi. Jadi bumi emas. Swarna Bumi, Swarna Dwipa,
Kersonesos, itu istilah yang sama. Tapi istilah itu menunjuk yang mana dulu? Apakah Swarna Bumi itu hanya semenanjung emas yang ada di Malaka, ataukah keseluruhan Sumatera, ya? Ataukah sebagian dari Thailand? Semuanya itu disebut berkaitan dengan pusatnya emas. Makanya sekarang pertanyaannya, nama bandara Thailand apa sekarang? Swarna Bumi. Padahal Swarna Bumi pada masa abad pertama itu juga menunjuk sama dengan Swarna Dwipa yang menunjuk Sumatera. Jadi tidak salah kalau Thailand menamakan bandaranya dengan Swarna Bumi. Maka apa salahnya kalau kita menamakan ibu kota negara kita Nusantara? Karena istilah itu juga menjadi milik bersama dari bangsa-bangsa di wilayah Asia Tenggara. Baik itu miliknya Malaysia, miliknya Indonesia, miliknya Thailand, bahkan mungkin Filipina Selatan. Karena semuanya itu disebut wilayah Nusantara. Tinggal Nusantara yang dipakai kapan? Kalau tadi ada tuduhan misalnya, itu Jawa sentris, itu Nusantara yang dipakai di Kitab Negara Kertagama, zamannya Empu Prapanca. Mungkin saja meskipun sebetulnya untuk logika kekuasaan saat itu ya tidak juga. Artinya apa? Bahwa Raja Sawardana atau Hayam Wuruk itu ditakuti baik itu di bumi Jawa maupun Nusantara. Misalnya di syair Negara Kertagama atau di Pararaton tadi, lamun huwus kalah Nusantara. Itu kan konteksnya Majapahit dengan program Persatuan Nusantara itu, maka Nusantara dimaknai sebagai gugusan pulau-pulau yang pusatnya di Jawa. Dan itu saya kira bukan tergesa-gesa disebut penaklukan, karena di zaman Ramayana pun, di zaman Srimad Walmiki, mereka biasa melihat keseluruhan Nusantara itu dari Jawa. Maka disebut Yatnawanto Jawa Dwipam, ya. Terus kemudian Saptarajo Pasubitam, Saptarajo yang disebut 7 wilayah kepulauan itu pertama Swarna Dwipa atau Swarna Bumi, itu Sumatera. Kemudian Bali Dwipa, Pulau Bali. Barhina Dwipa, Kalimantan. Kemudian Sankat Dwipa, Sulawesi. Sangat Dwipa itu adalah Nusa Tenggara. Dan yang paling ujung disebut Jawa Dwipa Matikramnya Sisrunama Parwata, yang tidak lain menyebut negeri matahari terbit atau Kenaf Haaret, ujung bumi menurut kitab Nabi Yesaya pasal 46 ayat 12. Jadi sebetulnya kita tidak usah berprasangka dengan Jawa, non-Jawa, itu saya kira orang yang bacaannya terbatas. Kita mesti melihat dari sumber yang jauh lebih tua, dan bagaimana kita melihat ini upaya baik pemerintah untuk sebuah bangsa itu. Katanya Dennis Lombard, dia kalau semakin memiliki rujukan masa lampau yang jaya, itu dia menjadi begitu confident, begitu yakin, begitu percaya diri sebagai bangsa. Nah, persoalannya bagaimana mengelola warisan sejarah yang adiluhung ini menjadi titik tolak jerih juang kita dalam memajukan visi Nusantara ini. Itu saya kira, jadi artinya kita semua menyambut program pemerintah yang sangat baik ini, dan kita tentu berharap bahwa Nusantara ini akan membawa benar-benar pada kejayaan negeri yang sudah selama lebih dari 2000 tahun itu dipuja-puja oleh para penulis dunia. Sampai berjumpa di program berikutnya. Merdeka! Merdeka!